mempresentasikan tentang aktualisasi Tridharma perguruan tinggi dapat mendorong keaktifan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat. Tridharma perguruan tinggi merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi selayaknya melahirkan para pemuda atau orang-orang terpelajar yang memiliki semangat tinggi, pemikiran kreatif, mandiri, inovatif agar dapat mengembangkan bangsa melalui sektor yang dimiliki. Inti dari Tridharma perguruan tinggi terdiri dari 3 poin, yaitu pendidikan dan mengajar, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, Tridharma perguruan tinggi adalah tanggung jawab dari setiap elemen yang ada di perguruan tinggi. Mahasiswa dapat mengembangkan keaktifan melalui pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat dapat membuat mahasiswa melakukan kegiatan positif. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan pada presentasi ini terdapat 3 poin. Yang pertama ada makna pengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi. Makna dan pengimplementasian Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi sangatlah penting. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan generasi muda yang terpelajar dengan pemikiran inovatif, kreatif, dan mandiri. Melalui 3 kewajiban tersebut, upaya untuk meningkatkan generasi intelektual yang mampu membangun bangsa dari berbagai sektor yang dicapai. Untuk itu, perguruan tinggi di Indonesia berusaha untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Berusaha secara terus-menerus agar dapat mengimplementasikannya, membuat kebijakan dan peraturan yang mendukung tercapainya Tridharma perguruan tinggi. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Undang-Undang 2003 Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini berbunyi perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tridharma perguruan tinggi juga dapat didefinisikan sebagai tujuan yang harus dicapai oleh perguruan tinggi. Kali ini kita akan terfokus terhadap poin ketiga dari Tridharma perguruan tinggi, ialah pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh sivitas akademika dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kewajiban Tridharma perguruan tinggi ini membuka ruang kepada masyarakat untuk berkolaborasi secara langsung dan nyata terhadap mahasiswa. Mereka bersosialisasi dengan masyarakat secara langsung serta meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam berinteraksi terhadap lingkungan sekitar. Kegiatan ini mengharapkan masyarakat merasakan langsung dampak positif dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua ada keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran. Mahasiswa harus aktif atau belajar secara aktif untuk memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, dalam kelas yang ideal, mahasiswa harus melakukan penelitian, memecahkan masalah, mengeksploitasi gagasan-gagasan dengan menggunakan benda-benda konkret, menggunakan media pembelajaran, mengerjakan hal-hal tersebut secara mandiri atau secara berkelompok atau bekerja sama dengan suatu kelompok kecil, menggunakan gagasan-gagasan baik secara tulis ataupun secara lisan. Dosen diajukan untuk kreatif dalam mengembangkan keaktifan yang dapat mendorong mahasiswa membangun pengetahuan dan pemahaman mereka. Pembelajaran hendaknya lebih mengutamakan proses dan keterampilan berpikir seperti mengidentifikasi, menganalisis masalah, memformulasikan prinsip, mengamati, mengklasifikasi, dan memverifikasi. Karenanya keaktifan mahasiswa akan berdampak banyak dalam berbagai hal, diantaranya hasil belajar yang mungkin menjadi rendah. Maka dari itu, keaktifan mahasiswa harus terus ditingkatkan. Keaktifan mahasiswa akan melatih keberanian diri serta mendorong kepercayaan diri seorang mahasiswa. Pemberian masalah sangat besar dampaknya karena dapat memunculkan pemikiran baru dengan
tak aktif. Dapat dinyatakan pula bahwa Tridharma perguruan tinggi adalah salah satu tanggung jawab yang harus ditopang penuh oleh seluruh mahasiswa. Maka dari itu, mahasiswa harus tahu dan paham betul apa yang dimaksud dengan Tridharma perguruan tinggi yang menjadi salah satu bagian penting yang harus tersampaikan kepada mahasiswa baru yang akan menempuh jenjang pendidikan di tingkat yang lebih lanjut setelah melewati pendidikan tingkat menengah atas, agar mereka memahami dengan baik fungsi dan peran mereka sebagai mahasiswa. Poin ketiga, menyebutkan kata pendidikan yang sudah pasti menjadi tanggung jawab dan alasan paling utama kita untuk kuliah, yaitu untuk mendapatkan ilmu melalui proses pembelajaran setiap hari. Poin kedua yaitu penelitian untuk mengaplikasikan teori yang telah diterima di perkuliahan. Biasanya beberapa mahasiswa akan menerapkan dalam bentuk penelitian yang kita bisa selesaikan studi S1 jika tidak menyelesaikan sebuah penelitian. Nah, poin ketiga, inilah yang sering terjadi dan sering diabaikan oleh mahasiswa. Beberapa mahasiswa tidak terlalu memahami peran mereka untuk mengabdi kepada masyarakat. Pengabdian yang dilakukan sebenarnya bisa mulai dilakukan dari hal-hal kecil, misalnya menunjukkan karakter diri kita yang mencerminkan seorang mahasiswa seperti berperilaku sopan, santun, berpikir kritis terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan aturan yang berlaku. Lakukan pengabdian dalam bentuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan, seperti bakti sosial. Pengabdian masyarakat bertujuan untuk membantu masyarakat agar mau dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri, seperti bina desa, pelatihan dan penyuluhan masyarakat desa, bimbingan pembelajaran pada anak-anak, bakti sosial, KKN, PPL, dan sebagainya. Jika mahasiswa sejak awal sudah melakukan hal ini, nantinya mahasiswa tidak akan merasa asing lagi dengan keadaan masyarakat sekitar karena merasa perlu penyesuaian diri kembali. Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut. Bertambahnya kecepatan proses peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagai dengan laju pertumbuhan pembangunan. Bertambahnya kecepatan upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat yang harmonis serta dinamis yang siap menempuh perubahan-perubahan menuju perbaikan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya dan norma-norma kehidupan masyarakat berkembang dalam kehidupan. Bertambahnya kecepatan usaha, bina institut dan profesi masyarakat sesuai dengan laju pertumbuhan proses modernisasi dalam kehidupan masyarakat itu sendiri untuk memperoleh upah balik dan masukan bagi fakultas dan rangka meningkatkan relevansi pendidikan diperlukan dengan adanya ahli-ahli yang memiliki kemampuan serta interdisipliner dan multidisipliner. Seorang mahasiswa harus menguasai ilmu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Contoh, seorang mahasiswa yang kuliah pada jurusan pendidikan, maka ia harus benar-benar menguasai bidang pendidikan. Mahasiswa yang kuliah pada jurusan kedokteran, ia harus mengetahui seluk-beluk kesehatan. Seorang mahasiswa yang baik tidak hanya dilihat dari prestasi akademik maupun non-akademik saja. Lebih jauh, mahasiswa juga harus memberikan kontribusi nyata pada masyarakat. Ilmu yang didapatkan pada bangku perkuliahan tidak stagnan, melainkan harus diimplementasikan melalui wujud pengabdian kepada masyarakat. Adanya manfaat yang dapat diperoleh dari pengabdian masyarakat seperti memperluas jaringan bagi mahasiswa, melatih menggunakan ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan sehingga mencetak tinta biru jasa mahasiswa di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, dengan baik fungsi dan peran mahasiswa yang sudah terangkum dengan jelas dalam Tridharma perguruan tinggi tersebut, semoga kita mampu menjadi generasi yang siap membawa bangsa ke arah yang lebih baik ke depannya. Baik, untuk mengakhiri, adapun saran yang dapat saya sampaikan. Tridharma perguruan tinggi mungkin salah satu cara agar mahasiswa lebih aktif serta memiliki keinginan yang tinggi akan hal-hal baru. Selain itu, dosen sebaiknya mengungkapkan model-model pembelajaran yang menyenangkan untuk membangkitkan antusias mahasiswa. Ketika pembelajaran, mahasiswa sebaiknya harus bersemangat dan menikmati perkuliahan yang dapat mempermudah pemahaman akan hal-hal yang telah dijelaskan. Baik, saya akhiri presentasi kali ini. Hanya itu yang bisa saya